Bab 1871, Pencarian. Aiden tidak berani mencoba lagi. Kekuatan gelap ini terlalu jahat, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, dengan kuat menempati lautan kesadarannya, dan sulit untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Jika Anda mencobanya dengan gegabah, Anda berisiko tertelan pada gilirannya. Dia menahan diri dan memandangi langit berbintang yang luas, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus kemana. Klan ilahi Taiyan mengalami perubahan besar, dan tetua pertama, tetua kelima, dan tetua keenam meninggal secara tragis satu demi satu. Tidak diketahui kemana perginya Melissa dan putra Dewa Taiyan Guili, pemimpin klan Dewa Taiyin, melemparkan dirinya ke dalam kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Sekarang sangat sulit mengetahui keberadaan Melissa. Setelah berpikir panjang, Aiden memutuskan untuk kembali ke wilayah Bintang Pangu dan pergi ke kuil Taiyan. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada kepala keluarga tua Tianxiong. Mungkin kepala keluarga tua itu mengetahui keberadaan Senzi dan Melissa. Tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan penghalang dunia muncul. Seorang pria yang menakutkan dan kuat merobek penghalang dunia dan memasuki alam semesta kuno ini tanpa peringatan apapun. Aiden terkejut karena dia merasa pria kuat yang muncul itu sepertinya sedang menuju ke arahnya. Tepat ketika saya ingin pergi, saya menemukan bahwa saya dibatasi pada area ruang tertentu dan tidak dapat bergerak sama sekali. Detik berikutnya, seluruh alam semesta yang gelap menyala dengan cahaya terang, dan beberapa sosok keluar dari ruang dan waktu. Hah! Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan keagungan yang tak tertandingi, seorang wanita yang memikat negara dan kota, dan waktu tidak pernah meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Wanita terkemuka itu melirik ke arah Aiden, menunjukkan keraguan, dan berkata pada dirinya sendiri, saya dengan jelas merasakan aura kekuatan gelap, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang. Aiden terkejut, dia tidak menyangka pihak lain benar-benar merasakan aura kekuatan sumber gelap, yang membentang dalam ruang dan waktu dan berasal dari alam semesta lain. Betapa menakutkannya kekuatan ini, ia masih dapat dirasakan dalam ruang dan waktu berbeda di alam semesta. Siapa kamu? Wanita itu melirik Aiden, dengan tatapan jijik di matanya. Nama saya Aiden, dan saya sedang berlatih di sini. Aiden berkata dengan ringan. Sesuatu yang aneh. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pikiran ilahi yang menakutkan menyapu dan langsung menyelimuti seluruh langit berbintang yang luas. Tentu saja, keinginan spiritual besar wanita itu secara alami menyelimuti Aiden. Aiden dengan cepat menggunakan kekuatan sihirnya. Ada beberapa rahasia di tubuhnya yang tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Puff! Wanita itu tersenyum menghina dan berkata, kamu hanya seekor semut, jika peri ini ingin membongkar rahasiamu, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Aiden sangat tidak senang, dia tidak tahan melihat makhluk abadi sejati ini seperti semut ketika berbicara atau menutup mulut. Siapa yang masuk tanpa izin ke wilayah klan ilahi Taiyan kita? Pada saat ini, suara gemuruh datang, dan kemudian Patriark Tua Tianxiong bergegas keluar dari kehampaan bersama tiga tetua. Ketika kepala keluarga tua dan ketiga tetua melihat Aiden, seorang wanita dan dua pria tua, mereka langsung menjadi curiga. Klan ilahi Taiyan. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Patriark Tua dan ketiga tetua dan berkata, saya tidak menyangka bahwa klan ilahi Taiyan belum mati. Begitu wanita itu mengatakan ini, kepala keluarga tua Tianxiong dan ketiga tetua sedikit tidak senang. Siapa kamu? Sang Patriark Tua bertanya, ini adalah wilayah Bintang Pangu, dan makhluk tingkat keabadian sejati tidak diizinkan memasukinya sesuka hati. Wanita itu tidak peduli dan berkata, peri ini, Ling Suihan, melakukan perjalanan melintasi surga dan melewati alam semesta ini. Dia merasakan aura kekuatan gelap dan datang ke sini untuk memeriksanya. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Qiong dan ketiga pemimpin klan sedikit khawatir, dan mereka menatap Aiden secara bersamaan. Tapi itu hanya terjadi sesaat, dan sepertinya beberapa orang kuat merasakannya. Jika bocor, Aiden tidak hanya akan mati, tetapi klan ilahi Taiyan juga akan terlibat. Ini adalah bidang bintang tempat aku tinggal di era para dewa. Tidak ada kekuatan gelap. Peri, tolong cepat pergi dan jangan melanggar aturan klan kami. Kata Patriark Tua Tianxiong dengan anggun. Mendengus. Ling Sui dengan dingin mendengus dan berkata, peri ini pasti tidak salah. Setelah mengatakan itu, Ling Suihan terus melepaskan pikiran spiritual yang kuat, mengunci langit berbintang dengan radius ratusan juta mil, dan akhirnya tertuju pada Aiden. Peri ini datang ke sini setelah melewati penghalang dunia. Saya melihat bahwa orang ini baru dalam tahap awal menjadi dewa, tapi dia bisa berlatih dalam kehampaan. Pasti aneh. Aiden merasa sedikit gugup. Aura gelap barusan memang ada hubungannya dengan dia, tapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah suatu kebetulan sehingga Ling Suihan, yang sedang bepergian di surga, kebetulan lewat dan merasakannya. Dia tidak berbicara. Menghadapi keabadian sejati, dia harus tetap bersikap rendah hati sesegera mungkin. Orang ini adalah tamu klan kita. Peri, tolong jangan menebak-nebak. Kepala keluarga tua Tianxiong melirik Aiden, dengan ekspresi keraguan, kekaguman dan tanggung jawab di matanya. Aiden menangkapnya dengan tajam dan merasakan sedikit emosi di dalam hatinya. Dapat dilihat dari mata bapak bangsa tua bahwa dia agak terguncang oleh kenyataan bahwa dia adalah dewa abadi Haotian. Ya, Ling Suihan sangat bijaksana dan selalu merasa sedikit aneh.
Cahaya perinya melonjak dan dia berkata, bagaimana jika aku tidak percaya peri ini? Lancang. Saat ini ketiga tetua tidak tahan lagi. Tetua kedua melangkah maju untuk bertarung dan berkata dengan marah, ini adalah wilayah klan ilahi Taiyan kami, dan Anda tidak boleh bersikap sombong. Jika kamu berani memprovokasi secara sembarangan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketiga tetua berdiri siap dan memiliki rasa wilayah yang kuat. Di bidang bintang yang begitu luas, khususnya ras kuno klan Taiyan memiliki rasa teritorial yang kuat. Untuk melindungi seluruh bidang bintang, makhluk abadi sejati tidak akan diizinkan datang. Bahkan jika mereka sendiri, mereka biasanya berlatih di alam rahasia kecil yang mereka buka ketika tidak ada pekerjaan, dan tidak akan sering muncul di alam semesta bintang. Hanya alam semesta besar yang dapat mendukung keabadian sejati. Jika keabadian sejati berlatih di alam semesta besar sesuka hati, hal itu akan merampas peluang banyak biksu untuk menjadi abadi. Bersikaplah berani. Sebelum Ling Suihan sempat bereaksi, dua leluhur berjubah kuning di belakang Ling Suihan tiba-tiba berdiri. Status semacam apa yang kamu miliki, beraninya kamu tidak menghormati peri. Kedua lelaki tua itu sangat kuat, dan budidaya mereka berada di puncak keabadian sejati, tetapi Ling Suihan baru berada di tahap awal keabadian sejati. Jelas sekali bahwa status wanita itu luar biasa. Dia dapat melakukan perjalanan keliling dunia dengan kultivasinya di tahap awal True Immortal, dan dia ditemani oleh dua pelayan di tahap tengah True Immortal. Berhenti bersikap seperti itu. Peri macam apa yang bukan peri? Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tetua kedua menolak untuk memakannya sama sekali dan memarahi dengan marah. Kamu hanyalah ras yang menurun di dunia, dan kematianmu juga tinggal menunggu waktu. Sebaiknya kamu jujur. Seorang lelaki tua mencibir. Apa katamu? Ketiga tetua itu berteriak dengan marah pada saat bersamaan. Saya telah diberitahu bahwa klan ilahi Taiyan hanyalah sebuah ras yang sedang mengalami kemunduran. Cepat atau lambat, mereka akan lenyap sepenuhnya dari dunia. Orang tua itu mencibir lagi, dan mengulanginya hampir kata demi kata tanpa peduli. Hina klan para dewa saya dan cari kematian. Ketiga tetua tidak tahan lagi. Cahaya abadi meledak di seluruh tubuh mereka, dan mereka akan mengambil tindakan. Kepala keluarga tua Tianxiong melambaikan tangannya, lalu memandang Ling Suihan dan kedua pelayannya dengan waspada, dan berkata, tolong kami bertiga mematuhi aturan klan kami untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Sungguh klan dewa yang sial, aku memberimu wajah, kan? Pada saat ini, pelayan lainnya mengumpat dengan arogan. Bab 1872, Gunung Abadi. Kedua pelayan tua Ling Suihan sama-sama berada di tahap tengah budidaya abadi sejati, tetapi mereka memang sangat sombong. Meskipun mereka jelas-jelas menghadapi Patriark Tua Tianxiong dan tiga tetua yang berada di tahap tengah True Immortal, mereka tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, mereka malah berbicara kasar. Hal ini membuat Aiden sedikit penasaran, apa latar belakang ketiga orang ini. Benar saja, kepala keluarga Tua Tianxiong menjadi marah begitu kata-kata ini keluar. Dia mendengus dingin, dan niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti mereka bertiga, tapi mereka bertiga tidak peduli. Sebaiknya kau segera meminta maaf padaku, jika tidak, klan Taiyanmu akan berakhir. Ling Suihan berada di bawah tekanan dari leluhur lama Tianxiong dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Semut, berlutut dan akui kesalahanmu. Kedua lelaki tua itu juga terancam dengan cahaya peri yang melonjak ke seluruh tubuh mereka. Kamu mencari kematian. Ketiga tetua tidak tahan lagi. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong sebelumnya. Mereka berani menjadi begitu sombong bahkan ketika kematian sudah dekat. Ketiga tetua itu mengambil tindakan pada saat yang sama dan menamparkan kedua lelaki tua itu sebanyak 3 kali. Kedua pelayan tua itu sangat marah dan terus berteriak dengan niat membunuh. Patriark Tua Tianxiong melirik ke arah atasan Ling Suihan, dan berkata dengan tenang, ini hanya pelajaran kecil. Jika Anda tidak lebih mendisiplinkan pelayan Anda, dan kemudian berbicara kasar kepada klan ilahi Taiyan kami, itu tidak akan mudah. Pelajaran. Sebaiknya kau segera meminta maaf pada peri ini. Tanpa diduga, Ling Suihan tidak membelinya sama sekali. Dia memandang leluhur Tua Tianxiong dengan peringatan, dan mengancam, itu tergantung pada wajah tuannya untuk memukul seekor anjing. Orang-orang dari klan ilahi Taiyan memukuli kedua pelayanku. Di depan peri ini membuatku sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Ketiga tetua itu berteriak dengan marah. Jika kamu berani berbicara lagi, apakah kamu juga ingin menamparku? Bersikaplah berani. Kedua lelaki tua itu hendak mengambil tindakan saat cahaya abadi mereka melonjak. Patriark Tua Tianxiong mendengus, dan tekanan kuat langsung menyelimuti kedua pelayan itu, membuat mereka tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, kekuatan yang kuat langsung menghempaskan kedua orang itu. Nona. Kedua pelayan itu meraung marah, dan ekspresi ketidaksenangan terlihat di wajah cantik Ling Suihan. Jika kamu tidak meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini, kamu pasti akan menyesalinya. Ling Suihan berkata dengan nada merendahkan. Ya. Patriark Tua Tianxiong juga menjadi marah. Setiap anggota klan ilahi Taiyan hanya takut pada yang kuat. Mereka tidak pernah rakus hidup dan takut mati, dan mereka tidak takut terhadap ancaman apapun. Pak Tua, tahukah kamu identitas nyonya kita?
Dua pelayan bergegas mendekat karena malu, menutupi wajah mereka yang merah dan bengkak, hampir mencoba memakan orang. Wanita kami adalah garis keturunan langsung dari Kaisar Abadi Gunung Abadi. Seorang lelaki tua meraung. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Qiong, ketiga tetua dan Aiden semuanya tercengang. Meskipun saya sudah lama menduga bahwa identitas Ling Suihan tidak biasa, saya tidak menyangka bahwa dia berasal dari Gunung Abadi dan merupakan garis keturunan langsung dari Kaisar Abadi. Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Taixuan, tanah terlarang di alam semesta, dan alam rahasia kuno semuanya adalah raksasa teratas di dunia. Dan kekuatan Gunung Abadi bahkan lebih tinggi daripada Sekte Kaisar Ilahi, terutama karena Ling Suihan sebenarnya adalah garis keturunan dari Tianshan Abadi. Ini benar-benar masalah serius, dan dengan gaya Gunung Abadi, dia pasti tidak akan menyerah. Kalian semut, cepat berlutut dan sambut murka Gunung Abadiku. Melihat semua orang terdiam, kedua pelayan tua itu berteriak lebih bangga. Kaisar Abadi memiliki reputasi besar di seluruh dunia dan merupakan orang yang kuat. Apakah keturunannya begitu tidak masuk akal dan tidak masuk akal? Aiden tiba-tiba menyela. Dalam kesannya, Gunung Abadi berbeda dengan Sekte Kaisar Ilahi. Meskipun Kaisar Abadi membunuh orang, dia juga memberikan kontribusi besar ketika dia menaklukkan dunia lain. Bersikaplah berani. Semut, kamu mencari kematian dan berani berbicara omong kosong tentang Kaisar. Kedua lelaki tua itu menunjukkan sisi ganasnya dan ingin mengambil tindakan terhadap Aiden. Keduanya berada di tahap tengah budidaya abadi sejati. Jika mereka ingin menyerang Aiden, Aiden tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, kepala keluarga tua Tianxiong mendengus dingin, langsung meraih kedua lelaki tua itu, dan kemudian memperingatkan, kata-kata Aiden bukannya tidak masuk akal. Juga, Aiden adalah tamu klan ilahi Taiyan saya. Anda akan menyesalinya. Kami pasti akan melapor kepada Yang Mulia Kaisar untuk memusnahkan klan Taiyan sepenuhnya. Kedua lelaki tua itu meraung dan mengancam. Gulungan. Patriark tua Tianxiong tidak tahan lagi dan mengusir kedua lelaki tua itu. Dia tidak melakukan gerakan membunuh. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih muda, dia mengikuti Aiden untuk bertarung di dunia lain dan menyaksikan kekuatan Kaisar Abadi yang tak tertandingi. Ini adalah orang kuat yang menakutkan, jadi dia tidak membunuh keduanya. Tinggalkan aku, wilayah bintang Pangu. Kepala keluarga tua Tianxiong melirik Ling Suihan, yang terlihat jelek, dan berkata dengan ringan. Wajah Ling Suihan sangat jelek. Nama Kaisar Abadi sangat kuat di alam semesta, dan Gunung Abadi adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Melihat sekeliling, siapa yang berani tidak menghormatinya? Hehe. Ling Sui tertawa dingin, melirik ke arah leluhur tua Tianxiong dan yang lainnya, dan berkata, peri ini berkata bahwa jika kamu tidak meminta maaf, Gunung Abadi pasti tidak akan melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Patriark tua Tianxiong bertanya dengan amarah yang tertahan. Berlututlah dan minta maaf. Ling Suihan berkata dengan bangga. Kamu pikir kamu siapa? Tetua kedua dengan marah memarahi, apakah menurutmu kami, klan Taiyan, takut dengan Gunung Abadimu? Keluar dari duniaku sekarang juga. Jika kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, kamu pasti akan menyesalinya. Ling Suihan terus mengancam tanpa ampun. Patriark tua Tianxiong mengabaikannya, dia melambaikan tangannya, dan sebuah portal terbuka di angkasa. Kemudian kekuatan besar langsung membungkus Ling Suihan dan kedua pelayannya, menarik mereka bertiga menuju pintu luar angkasa. Kamu berani menyerang peri ini? Ling Suihan sangat marah, dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Ia berjuang keras, dan tiba-tiba cahaya surgawi yang dipenuhi dengan niat membunuh bergulir ke segala arah. Meskipun Ling Suihan adalah keturunan Kaisar Abadi, dia belum menjadi makhluk abadi. Bahkan jika garis keturunannya mulia, dia baru saja memasuki alam abadi yang sebenarnya. Pukulan ini tidak berpengaruh pada Tian Qiong atau ketiga tetua, tetapi berakibat fatal bagi Aiden. Aiden tidak punya waktu untuk mengelak dan langsung terkena cahaya peri. Tetua yang hebat langsung mengambil tindakan, tapi itu sudah terlambat. Pukulan biasa Ling Suihan menyebabkan tubuh Aiden retak dan jiwanya terluka parah. Dalam sekejap, kekuatan gelap di lautan kesadarannya secara naluriah merasakan bahaya dari tuan rumah dan menjadi gelisah. Sumber kegelapan muncul dari tubuhnya, memancarkan hukum aneh. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kekuatan gelap. Ling Suihan dan kedua pelayan itu berteriak kaget. Kamu, klan Taiyan, sebenarnya berkolusi dengan kekuatan gelap. Klan ilahi Taiyan telah mengkhianati surga dan akan dihancurkan. Kedua pelayan itu berteriak kegirangan seolah telah menemukan bukti yang tak terbantahkan. Ling Suihan juga tersenyum, memandang leluhur tua Tianxiong dengan nada mengancam, dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tian Qiong dan ketiga tetua juga sedikit tidak berdaya, dan sekarang masalahnya terungkap sepenuhnya. Siapapun di surga yang ada hubungannya dengan kekuatan gelap di ujung lain alam semesta pasti akan ditindas. Bab 1873. Satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan ilahi Taiyan saat ini. Aiden tetap berdiri dan tetap terlihat. Dia tidak repot-repot menjelaskannya, tetapi hanya meledakkan semua kekuatan sumber gelap. Hukum mulai bermunculan di sekelilingnya, dan hal ini cukup mengejutkan. Tahukah Anda,
Aiden hanyalah seorang biksu di alam manusia yang masih dalam tahap awal menjadi dewa, dan tidak bisa menyentuh hukum apapun. Ling Suihan dan kedua pelayannya sangat gembira. Jika mereka bisa membawa pergi Aiden, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Langit dan makhluk gelap di ujung lain lautan waktu di alam semesta semuanya telah bersumpah untuk membenci. Di masa lalu, ada perang yang mengejutkan antara dua alam super, dan banyak orang kuat yang jatuh. Bahkan Dewa Abadi juga gugur dalam perang tersebut. Terlihat betapa besarnya kebencian yang ada di antara makhluk di dua dunia tersebut, dan waktu ibarat air. Waktu yang lama telah berlalu, dan makhluk gelap tidak lagi terlihat di surga. Tanah kegelapan dan ketiadaan telah sepenuhnya menjadi jadi yang bahkan Dewa Abadi tidak berani injak. Tanpa diduga, sebenarnya ada makhluk di surga sekarang yang berhubungan dengan kegelapan. Bajingan gelap, kamu sangat berani. Kamu berani menginjakan kaki di surga hanya dengan budidaya pada tahap awal menjadi dewa. Seorang pelayan tua mencibir dan meraih Aiden. Ketiga tetua klan ilahi Taiyan tidak mengambil tindakan, dan mereka juga merasa malu. Jika identitas Aiden tidak terungkap, dia mungkin masih bisa menyembunyikannya. Tapi sekarang hal itu telah terungkap, dan orang-orang yang pergi ke Gunung Abadi mengetahuinya, dan sekarang masalahnya menjadi serius. Pupil Aiden berkedip-kedip, dan mata guntur memancarkan dua sinar cahaya hitam dan putih, tapi tidak ada gunanya dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Semut gelap, bawa kamu kembali ke Gunung Abadi dan biarkan kamu merasakan kekuatan guntur abadi. Kedua pelayan itu tertawa terbahak-bahak, yang memang merupakan penghargaan besar bagi mereka. Aiden tampak jelek dan meraung marah, menunjukkan terlalu banyak kengganan. Sumber kegelapan juga dengan panik meletus dalam hukum, menolak pemurungan dari dua dewa sejati tingkat menengah yang kuat, tetapi tidak berhasil. Berhenti. Pada saat ini, Patriark Tua Tianxiong tiba-tiba berteriak keras, dan gelombang suara langsung menghancurkan kedua pelayan Gunung Abadi. Aiden adalah tamu klan kita, bukan makhluk gelap. Orang tua, apakah kamu buta? Kamu berani melindungi makhluk gelap. Apakah kamu juga berhubungan dengan kegelapan? Kedua pelayan itu menjadi geram dan berteriak. Ling Suihan juga mencibir, melihat ke langit, dan berkata, apakah menurutmu klan ilahi Taiyan benar-benar akan dimusnahkan? Beraninya kamu berkolusi dengan makhluk gelap. Menurut apa yang ayahku katakan, klan ilahi Taiyan juga memberikan kontribusi besar di masa lalu untuk melawan pasukan kegelapan yang menyerang surga. Sekarang dia berkolusi dengan makhluk gelap, dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Patriark Tua Tianxiong sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan hal ini, dan bahkan Aiden tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi Aiden menyatakan bahwa dia adalah Dewa Abadi Hao Tian, yang menghidupkan kembali harapannya saat dia menyaksikan klan ilahi Taiyan menurun hari demi hari dan bahkan akan segera menuju hari kiamat. Dia secara naluriah percaya bahwa Aiden tidak berbicara omong kosong, dan mungkin sesuatu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dia ingin melindungi Aiden demi masa depan klan ilahi Taiyan. Kamu sudah cukup lama berada di alam semesta ini, saatnya pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tian Qiong menunjukkan hukum ruang angkasa lagi, membuka pintu ruang angkasa, langsung melumpuhkan ketiga orang itu, dan mendorong mereka masuk. Orang tua, tunggu saja. Orang tua, Yang Mulia Kaisar pasti akan memusnahkan para dewa. Ling Suihan dan kedua pelayannya tidak mau menyerah, tetapi mereka bukan tandingan leluhur lama Tianxiong. Mereka secara paksa diusir dari alam semesta di tengah-tengah kutukan dan teriakan. Terima kasih, Bapak Tua. Aiden menghela nafas dengan emosi. Mengapa? Tianxiong menghela nafas. Pemimpin klan, aku khawatir kali ini keadaannya menjadi sangat serius. Ketiga tetua itu juga tampak khawatir. Belum lagi Gunung Abadi sudah cukup untuk menghancurkan klan ilahi Taiyan saat ini. Klan ilahi Taiyan melindungi makhluk gelap dan diduga terkait dengan makhluk gelap. Klan ilahi Taiyan akan langsung menjadi musuh publik seluruh surga. Jika air itu datang, biarlah aman, ketika tentara datang, kami akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Kata Patriark Tua Tianxiong dengan tenang. Aiden merasa sedikit bersalah. Tanpa terlihat, dia merasa sedikit bersalah karena dia telah melibatkan klan ilahi Taiyan. Apakah kamu benar-benar orangnya? Patriark Tua Tianxiong tiba-tiba bertanya, matanya penuh harapan. Aiden tertegun, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit berbintang yang tak berbatas, lalu mengangguk dan berkata, aku tidak akan mati, aku akan menjadi lebih kuat dan mengasah diriku sendiri, sehingga aku bisa melintasi sungai waktu yang panjang. Bagus sekali. Kepala keluarga Tua Tianxiong memandang Aiden, matanya memerah. Saat nenek moyang kami sekarat, mereka sangat yakin bahwa kamu pasti akan kembali dan kamu tidak akan pernah meninggalkan klan kami. Suara kepala keluarga Tua Tianxiong tercekat oleh isak tangis. Dahulu kala, betapa mulianya klan ilahi Taiyan. Namun suatu hari, tiba-tiba semua dewa yang berkuasa dan bahkan anak-anak, wanita dan anak-anak dirampok dan menghilang begitu saja dan berubah menjadi abu. Hanya segelintir klan dewa yang lolos ke alam semesta ini dan bersembunyi di kuil Taiyan. Mereka berhasil bertahan hidup dengan bantuan roh heroik nenek moyang klan dewa Taiyan. Pada saat itu, klan ilahi Taiyan bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Mereka mencari ke seluruh dunia dan menyerukan kedatangan Dewa Abadi Hao Tian. Namun pada akhirnya, Dewa Abadi Hao Tian tidak datang.
Aiden merasa sangat bersalah. Jika dia bisa mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dia sesali di kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini adalah saudara-saudara yang mengikutinya untuk menaklukkan dunia lain di masa lalu. Di antara mereka, klan Ilahi Taiyan adalah yang paling mempesona. Saya telah mengecewakan setiap anggota klan Ilahi Taiyan. Aiden menghela nafas. Dia menghela nafas dan berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Li Taixuan, karena takut mendapat reaksi buruk. Tidak mudah baginya untuk memberitahu Tianxiong bahwa dia diserang oleh Li Taixuan ketika dia menyerang alam Kaisar Abadi. Untungnya, jejak jiwanya tertinggal, dan dia bertahan dalam banyak kehidupan dan berlatih lagi. Suruh aku pergi dari alam semesta ini dan pergi ke dunia tempat Melissa dan Senzi berada. Aiden berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Tian Qiong mengangguk, dia menggerakkan tangannya, dan Tai Yanling terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan aura perubahan kehidupan. Kemudian pintu ruang angkasa terbuka, dan cahaya surgawi menyelimuti Aiden di dalamnya. Klan kami tidak pernah berubah, dan kami menunggu Anda kembali. Ada kegelapan tak berujung di depannya, dan suara kepala keluarga tua Tianzion terdengar di telinga Aiden. Kemudian dia merasa sedang berjalan melalui kekacauan yang panjang, tanpa cahaya, tanpa suara, dan waktu dilarang. Saat dia membuka matanya lagi, cahaya terang muncul di depannya. Aiden jatuh dari langit dan menyapu pikiran rohaninya ke segala arah. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, Aiden dengan cepat menyebarkan auranya dan bersiap untuk menyerang. Siapa kamu? Saat berikutnya, sekelompok orang barbar yang mengenakan kulit binatang dan memegang tongkat bergegas keluar. Aiden sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di hutan purba yang luas. Di mana ini? Bab 1874, Orang Barbar di Hutan Belantara. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke tanah terlarang yang barbar. Orang barbar terkemuka itu memegang tongkat besar di tangannya dan memancarkan kekuatan liar. Dia memandang Aiden dengan waspada dan bertanya. Aiden sangat terkejut, dan ketika dia menjangkau kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa orang-orang ini memiliki kultivasi yang baik. Terutama karena pemimpin kaum barbar sebenarnya memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah transformasi ilahi. Sangat jelas terlihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan fisik kelompok barbar ini luar biasa. Namaku Aiden. Aku tidak sengaja jatuh ke tempat ini. Aku tidak berniat masuk tanpa izin ke area terlarang para bangsawan. Aiden berkata dengan ringan. Pemimpin klan. Pada saat ini, seorang pemuda di antara orang barbar berdiri, memandang Aiden dengan waspada, dan berkata, apakah orang ini mata-mata yang dikirim oleh klan angin? Yah, itu mungkin. Pemimpin itu memandang Aiden, lalu berjalan mendekat dengan tongkat. Katakan padaku, apakah kamu mata-mata klan angin? Pemimpinnya meraung keras, yang membuat telinga Aiden perih. Saya tidak tahu klan angin. Aiden merasa sedikit bingung. Singkirkan suku-suku barbar. Pemimpinnya berteriak, dan segera beberapa pria bertubuh besar bergegas membawa tongkat. Aiden segera menggunakan mantranya untuk menyerang beberapa pria barbar yang mengelilinginya. Namun saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa serangan sihir yang kuat tidak dapat melukai para prajurit barbar ini sama sekali. Kekuatan sihir yang kuat menghantam orang-orang barbar ini tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Sebaliknya, hal itu benar-benar membuat para pejuang barbar ini marah, dan mereka mulai berteriak. Penyihir. Itu penyihirnya, dan dia memang mata-mata dari klan angin. Ambil kembali segera. Banyak prajurit barbar melihat jejak cahaya bersinar di tangan Aiden, dan meraung dengan marah. Setiap orang. Sebelum Aiden sempat menjelaskan, dua prajurit barbar tiba-tiba melompat turun dari pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Aiden hanya ingin berubah menjadi aliran cahaya dan menghindar, tapi itu sudah terlambat. Kedua prajurit barbar yang melompat turun dari pohon itu bergerak sangat cepat, memukul tepat di bagian belakang kepala Aiden. Aiden merasakan kekuatan kasar yang sangat besar yang membuatnya pusing. Dia melawan dan mencoba menggunakan mantranya, tapi tiba-tiba penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Langit berbintang tidak ada habisnya, dan ada tempat terbuka di hutan yang tak berujung, dengan api unggun yang menyala-nyala di tempat terbuka tersebut. Banyak orang primitif yang mengenakan kulit binatang menari bersama dan memakan daging yang penuh dengan rasa liar. Dan Aiden diikat ke dinding batu. Dia membuka matanya, dan ada dua kilatan cahaya hitam dan putih di matanya, dan dia meronta dengan keras. Semua kekuatan di tahap awal menjadi dewa meledak, berdampak pada tanaman merambat tak dikenal yang mengikatnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mematahkan pohon anggur yang tidak diketahui itu. Saudaraku, berhentilah berjuang. Pada saat ini, seorang anak datang dengan sepotong besar daging binatang panggang di tangannya. Kamu bisa terus mendapatkan tanaman anggur suci yang kami orang barbar gunakan untuk mengikat naga. Aiden sedikit terdiam. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui alam semesta atau dunia manakah ini. Orang-orang barbar di depan mereka ini memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi, dan mereka benar-benar dapat membuat diri mereka pingsan dengan kekerasan. Nak, di mana kamu saat ini? Hubungi pemimpin klan dengan cepat. Aiden melirik ke arah anak itu.
Meski usianya baru 7 atau 8 tahun, ia sudah setinggi orang dewasa. Kecuali lengannya, yang lebih tebal dari pinggang ras manusia normal, seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Saudaraku, oke. Anak itu sangat polos dan berlari ke api unggun dengan sepotong besar daging dari binatang tak dikenal di tangannya. Sesekali, pria parubaya yang memimpin siang hari datang bersama sekelompok prajurit barbar. Penyihir tercela memasuki tanah terlarang orang barbar kami dengan niat jahat. Hari ini kami akan menggunakan klan untuk membunuhmu. Pemimpinnya tidak lain adalah Mentian, pemimpin suku barbar. Mantian mau tidak mau memerintahkan beberapa prajurit barbar untuk mengangkat Aiden yang diikat oleh tanaman merambat. Pemimpin klan, menurutku pasti ada kesalahpahaman. Aiden mengerutkan kening. Dia dapat mengetahui dari mata para pejuang barbar ini bahwa para pejuang barbar ini memiliki pikiran yang murni dan bukanlah orang yang pengkhianat atau jahat. Terlebih lagi, anggota suku barbar ini terus mengatakan bahwa mereka adalah penyihir dan mata-mata klan angin, yang membuatnya tidak berdaya. Patriark tua memberitahu kita sebelum dia meninggal, jangan pernah mempercayai penyihir. Semua penyihir adalah penjahat yang licik. Mantian berteriak keras. Ayo, biarkan manusia penyihir ini berdiri di atas altar dan bakar dia menjadi abu dengan api. Tak lama kemudian, beberapa prajurit barbar langsung mengangkat Aiden ke altar terlepas dari penjelasan Aiden. Ada nyala api yang menyala-nyala di dalam altar. Aiden menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakannya. Itu hanyalah nyala api biasa. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan seorang biksu di alam jiwa yang baru lahir pun tidak takut. Api mematikan ini tidak dapat membahayakan saya. Aiden tersenyum. Saat ini, banyak anggota suku barbar yang tercengang dan memandang Aiden dengan heran. Melihat ekspresi orang barbar itu, Aiden tidak bisa menahan tawa. Lemparkan dan bakar dia sampai mati. Perintah Mantian. Tak lama kemudian, beberapa prajurit barbar melemparkan Aiden dari altar. Meski apinya sangat besar, namun tidak membahayakan Aiden sama sekali. Tubuh Aiden mekar dengan sinar cemerlang, memadamkan api biasa ini dalam sekejap. Mendengus. Seseorang dari klan barbar berteriak, "Ketua, manusia penyihir ini sangat licik, kenapa kita tidak menggunakan darah naga sebagai bahan bakar untuk membakarnya?" Ya, pemimpin klan harus menggunakan darah naga. Patriark tua pernah berkata bahwa darah naga dapat membakar makhluk abadi sampai mati. Saat Aiden mendengar ini, dia merasakan sesuatu yang buruk. Naga sejati adalah eksistensi paling misterius dan kuat di dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia menjadi dewa abadi Haotian, dia telah melihat Raja Naga mengambil tindakan. Bakat yang menakutkan dan tak tertandingi itu melampaui semua ras di dunia. Tidak peduli Jiu Yuzhan, Qionqi atau Xuanwu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan naga asli. Dikatakan bahwa naga adalah garis keturunan naga sejati dan makhluk gelap yang telah jatuh. Tentu saja, ini hanyalah legenda dan detailnya tidak dapat diverifikasi. Bahkan naga pun jarang ditemukan di surga, terutama di alam semesta yang luas. Tanpa diduga, ketika saya datang ke dunia kosmik ini, saya menemukan darah naga di antara orang barbar di hutan primitif. Sementara Aiden berpikir, beberapa prajurit barbar berlari dengan cepat sambil memegang tong kayu besar. Tong kayu itu mengeluarkan bau darah yang menyengat dan aura jahat. Aiden segera merasakan bahwa bau darah yang jahat adalah bau darah naga. Cepat jatuh, jika tidak darah naga akan menarik makhluk mengerikan di hutan belantara. Mantian segera memesan. Segera, beberapa prajurit barbar menuangkan semua darah naga ke Aiden, dan kemudian api menyala kembali di altar. Nyala api semakin kuat, dan kekuatan misterius yang terkandung dalam darah naga juga tersulut. Dalam sekejap, Aiden menemukan bahwa cahaya pelindung tubuhnya mulai hancur di bawah nyala api yang bercampur dengan darah naga. Rasa sakit yang parah melanda seluruh tubuhnya. Api yang dipicu oleh darah naga memang bisa membakarnya sampai mati. Bab 1875, Serangan. Aiden mengerang tertahan. Nyala api dengan darah naga ini telah berubah dari api biasa menjadi api perih, dan mengandung kekuatan misterius. Segera, Aiden terbakar oleh api, menangis dan meronta. Tapi tanaman merambat yang tidak diketahui itu memang kuat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia terus menghasilkan keuntungan. Saat ini, banyak orang barbar di altar tertawa, melempar batu dan meludahi diri mereka sendiri. Bakar kamu penyihir manusia jahat. Bakar dia sampai mati dan balas dendam pada leluhur lama. Bakar dia. Banyak pemimpin klan barbar yang merasa marah, dan sepertinya sangat membenci para biksu manusia. Aiden meraung dengan liar, dan mata guntur mengalir, memancarkan cahaya cemerlang dan terus-menerus membombardir api, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia segera mengambil keputusan dan segera memanggil pecahan pedang Zixiao dari dantiannya. Meskipun pedang Zixiao hancur, pedang itu terbuat dari kayu yang tersambar petir. Pedang ini telah bertahan dari serangan guntur dari seluruh dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi harta karun abadi. Dengan kata lain, Lightning Strike Wood tidak takut pada api apapun, kecuali api peri abadi. Bahkan api ilahi Taiyan, api ilahi Taiyin, dan api sejati Phoenix mungkin tidak mampu membakar kayu yang tersambar petir. Pecahan pedang Zixiao berubah menjadi seberkas cahaya pedang tajam di bawah kendali pikiran spiritual Aiden. Namun,
Aiden tidak menggunakan pedang Zixiao untuk menyerang orang barbar, melainkan menyerang tanaman merambat. Energi pedang yang tajam meninggalkan jejak pada tanaman merambat, tetapi tidak dapat dipotong-potong. Aiden memikirkan apa yang dikatakan anak itu barusan, bahwa tanaman merambat ini dapat mengikat makhluk abadi hingga mati. Tampaknya benar. Dia tidak punya pilihan selain memanggil dis surgawi lagi. Cakram rahasia surgawi terbang keluar dari dantiannya, dan roda gigi besar itu berputar dengan cepat, menjatuhkan garis-garis energi induk hitam dan kuning. Begitu energi ibu hitam dan kuning muncul, seluruh tubuh Aiden diselimuti di dalamnya. Benar saja, api yang bercampur dengan darah naga tidak dapat membakarnya. Melihat pemandangan ini, semua orang barbar berteriak dengan marah. Beberapa prajurit barbar memegang tongkat dan hendak melompat ke altar, tetapi mereka dihentikan oleh pemimpin barbar Mantian. Aiden memandang kelompok orang barbar sederhana ini dan dengan sabar menjelaskan lagi, semuanya, menurut saya pasti ada kesalahpahaman. Saya berasal dari alam semesta lain dan tidak pernah membunuh pemimpin klan Anda, dan saya tidak punya dendam terhadap para bangsawan. Patriark tua berkata bahwa perkataan penyihir manusia tidak dapat dipercaya. Umat manusia sangat licik dan berbahaya. Menqiang berkata dengan marah. Melihat api bercampur darah naga tidak dapat berbuat apa-apa pada Aiden, suku barbar itu menghentakkan kaki mereka dengan marah. Mengaum. Pada saat ini, auman binatang buas yang tumpul tiba-tiba menembus kegelapan malam, menyebabkan pepohonan di hutan tumbang berkeping-keping dan bumi retak. Segera setelah itu, tanah berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa besar, dan energi ganas yang tiada taraf tiba-tiba muncul. Aiden merasakan bahaya untuk pertama kalinya, dan pada saat ini, semua orang barbar tiba-tiba berteriak secara kolektif. Semua pria dewasa bergegas keluar sambil memegang tongkat dan mengikuti Mantian. Saat berikutnya, bayangan hitam menutupi langit dan muncul di suku tersebut. Seekor singa berkepala 3 dan sayap berkelap-kelip di punggungnya, sebesar gunung, muncul di antara suku-suku barbar. Singa api penyucian. Aiden sedikit terkejut. Saat berada di altar, dia mengenali binatang ini secara sekilas. Itu adalah singa infernal, binatang yang tiada taranya. Seperti namanya, kemanapun Purgatory Lion lewat, semuanya akan berubah menjadi neraka di bumi. Guru ini sangat ganas, melahap segala sesuatu dan membunuh makhluk hidup. Dia sangat kuat dan memiliki tubuh keras yang luar biasa. Yang mengejutkan Aiden adalah ada seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di belakang singa 9 meter. Orang tua berjubah hitam memiliki mata yang dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi jahat yang suram. Segera setelah itu, sekelompok pria berbaju hitam keluar dari balik pohon tumbang. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah biksu dari ras manusia, dan mereka semua memancarkan aura jahat. Orang-orang barbar menghadapi musuh yang tangguh, dan semua pria dewasa, di bawah kepemimpinan pemimpin klan Mantian, berdiri siap dengan tongkat di tangan mereka. Mantian, bagaimana kamu mempertimbangkan kondisiku? Orang tua berjubah hitam di atas singa api penyucian berkata dengan dingin. Paman Feng, segera keluar dari wilayah barbar kami. Darah naga itulah yang kami gunakan sebagai orang barbar untuk membersihkan tubuh anak-anak kami, dan kami tidak akan pernah memberikannya kepada Anda klan angin. Mantian meraung marah. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan alkohol. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin dan kemudian singa api penyucian meraung dengan marah. Raungan itu mengguncang langit, dan seorang lelaki tua meludah langsung dari mulutnya. Patriark tua. Seluruh klan barbar berteriak dan menjerit karena marah. Ayo, balas dendam pada bapak bangsa tua. Bertarunglah dengan manusia penyihir licik dari klan angin ini. Orang-orang barbar itu meraung ke atas dan ke bawah, mengangkat tongkat mereka tinggi-tinggi. Bahkan anak-anak di bawah umur pun berteriak, dan beberapa wanita dan orang tua bergegas keluar. Membunuh. Orang tua berjubah hitam memiliki wajah tanpa ekspresi dan sangat dingin, dan memerintahkan, tidak ada yang tersisa. Dalam sekejap, singa api penyucian melangkah ke udara dengan keempat kukunya, mengepakkan sayapnya dan memimpin semua biksu suku angin di belakangnya untuk bergegas maju. Serangkaian mantra menutupi langit dan matahari, menyebabkan ruang itu retak. Anggota suku barbar ini sepertinya tidak tahu apa-apa tentang sihir. Mereka sepenuhnya mengandalkan tubuh kuat dan keterampilan bertarung bawaan mereka untuk dengan cepat memudahkan para biksu klan angin untuk bertarung bersama. Bumi berguncang, dan lelaki tua berkulit hitam bernama Feng Bo mengendalikan singa api penyucian untuk membunuh ke segala arah, seolah-olah dia berada di tanah terpencil. Dalam sekejap, banyak pejuang dewasa suku angin diinjak-injak hingga menjadi bubur kertas dan menjadi makanan bagi singa infernal. Pada saat yang sama, banyak biksu klan angin didekati oleh prajurit barbar, dan jiwa mereka hancur karena pukulan tongkat. Aiden menatap semua ini di altar, tercengang. Jika ini terus berlanjut, suku barbar ini pasti akan berada dalam bahaya kehancuran. Meskipun para prajurit barbar tidak takut mati dan memiliki tubuh yang kuat, mereka tidak dapat memblokir serangan mantra dari para biksu suku angin. Terutama Feng Bo, yang sedang duduk bersila di belakang singa api penyucian. Pria ini sebenarnya adalah seorang biksu di puncak menjadi dewa, dan dia sangat kuat. Paman Feng, meskipun kami semua di klan angin mati dalam pertempuran, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Mantian terengah-engah, dan darah biksu klan angin memercik ke tubuhnya.
Bagaimana sekelompok orang barbar bisa mengetahui rahasia langit dan bumi? Feng Bo mencibir, membentuk segel dengan tangannya dan meledakkannya langsung ke arah Mantian. Teknik Tao yang brilian menghantam tubuh Mantian, hanya meninggalkan jejak yang dangkal. Mantian meraung marah dan menyerbu ke depan sambil mengacungkan tongkatnya. Darah naga itu sungguh luar biasa. Feng Bo berkata dengan rakus. Lindungi anak-anak, wanita dan orang tua dan mundurlah. Mantian memblokir Feng Bo, singa api penyucian, dan beberapa biksu suku angin sendirian, dan meraung pada saat yang bersamaan. Tapi Feng Bo mencibir lagi dan lagi, dia menggerakkan tangannya, ruang di sekitarnya bergetar, dan kekuatan sihir yang kuat terus memanen kehidupan anggota suku barbar. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Aiden mengerutkan kening. Dia mencoba memanggil pecahan pedang Sixiao lagi untuk memotong tanaman merambat, tapi dia tetap gagal. Kali ini, dia melirik ke arah anak yang berteriak tidak jauh darinya dan berkata, "Nak, kemarilah dan bantu aku melepaskan ikatan tanaman merambat." Bersambung.